Halo guys, welcome back di Vitalk, Visible Talk. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita. Atas nama siapa? Cinta. Nabila. Lu lewat situ. Gue harus lihat kamera nggak? Oke, boleh. Silakan lihat ke kamera dulu. Dadah. Kenapa ya ada penonton ya? Jadi kali ini Kak, di momen ini kita akan membicarakan discussion ya, open discussion soal generasi strawberry. Pernah denger ya? Pernah. Soalnya dari lu denger. Oke. Jadi generasi strawberry. Jadi kali ini kita ngomongin soal generasi strawberry. Bisa duyung ini, bisa ini gak? Mending duduk langsung. Jadi generasi strawberry itu Kak, lagi viral sekarang ini. Di Twitter, di Facebook, dibaca. Kayak mereka itu menyalahkan bahwa Gen Z adalah generasi strawberry. Tapi sebelumnya tahu gak generasi strawberry itu apa? Tahu. Yang kayak di luarnya bagus, cantik, tapi ternyata di dalamnya tuh kayak hancur gitu kan. Iya benar. Jadi orang-orang itu merasa bahwa generasi Z itu dikategorikan sebagai generasi strawberry. Kenapa? Soalnya kita teh kayak mudah menyerah, mudah patah semangat. Tapi kita sebagai kakak lahir tahun berapa? 99. 99 berarti masuk Gen Z kan? Iya tah. Iya. Pokoknya Gen Z itu 197 sampai... Emang Gen T ada berapa sih? Banyak anjay. Sekarang itu orang-orang tuh mulai kategoriin gen. Misalkan gen boomer. Gen boomer itu usia ayah Gen Halilintar. Gen Halilintar. Ada lagi gen Z. Kalau mati lampu pakai ya pokoknya gitu lah ya. Terus pokoknya banyak generasi sandwich, pernah denger kan? Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang ini kita ngebahas soal generasi strawberry. Keren banget kayak. Deddy Kobuser bisa masuk kali. Nah, kali ini kita ngomongin basicnya dulu ya. Ketawa nih. Guys, emang lucu ya guys ya. Ini lucu ini. Menonton ini. Suka gak sih kalian sama gue? Gak ada yang suka. Jangan lihat deh. Gak apa-apa Kak. Nah, kenapa sih sebenarnya generasi strawberry ini bilang generasi strawberry? Gue tahu. Yang tadi katanya karena mereka terlihat cantik di luar, tapi ternyata busuk di dalam. Hancur. Jadi mudah hancur Fitri. kayak strawberry. Kan strawberry kayak cantik penampilannya, tapi kalau misalnya dipegang tuh gampang hancur, benyek gitu. Kayak generasi strawberry kayak anak-anak sekarang lah. Iya, anak-anak sekarang gampang ini ya. Gampang baper, rapuh. gampang kecewa. Iya. AC ya panas ya. Nah kita Din, ini boleh sambil main kartu kan? Nah, kita Santai aja kali ya. Iya, sambil main kartu ya. Ya udah lah. Beda, kasar semua. YouTube demonetisasi. Ya gue nggak mau kasar-kasar. Iya, kita jangan kasar-kasar ya. Kita sambil ngomong. Sebenarnya dari tadi kita udah diskusi, jadinya Iya sih. bingung. Nggak apa-apa. Nah, jadi Kak, menurut Kakak karakteristik generasi strawberry itu kayak apa sih? Karakteristik ya kan tadi. Secara umum ya? Secara umum. Itu sih gampang ngeluh. Iya lagi. Apa-apa dikeluhin gitu. Dan keluhnya tuh di media sosial. Iya. Jadi mancing orang buat ngeluh juga. Iya betul. Karena terpengaruh juga Sama kan. lingkungannya. Iya. Dia udah pernah ngeluh juga, ya udah gue juga ngeluh gitu. Iya sih. Kadang emang ketikannya kadang suka nggak dijaga gitu nggak sih? Kayak maksudnya kalau kita kan masih mikir mungkin ya ada beberapa hal yang emang nggak harus dikeluhin. Tapi ada beberapa hal yang maksudnya kayak sensitif tuh tapi dikeluhin gitu. Nah, ada kayak gitu orang Iya kan? banyak banget. Dan mancing orang lain tuh buat ngeluh juga, tapi giliran mereka di counter mereka langsung anjing mental health gue keganggu lagi. Iya kayak gitu. Kayak gitu tuh banyak banget di media sosial sekarang. Kenapa coba mereka lebih banyak ke media sosial? Kenapa? Karena ya wadahnya. Karena dari lahir tuh mereka udah di screen, udah megangnya HP. Iya benar, pengaruh HP juga sih. Pengaruh HP, pengaruh lingkungannya juga. Karena dulu kita kalau misalnya lagi sedih, curhatnya bukan ke HP. Iya. Dear diary. Dear diary, nongkrong. Iya. Kayak gitu-gitu. Sekarang
udah nggak lagi. Emang nggak Dear Diary? Ada aneh. Dear Diary gue mah. Iya. Iya, hari ini Nathan nyebelin deh. Nah, itu Dia masuk ngambil Dear uang aku 10.000. Ah, ini balikin dah uang gue. Gue liat dompet gue tipis sih. Banyak yang ngutang. Cek Sekarang kan apa-apa dibikin Insta story. Iya, sekarang nggak apa-apa dibikin Kayak story. semua orang harus tahu kalau gue hari ini lagi sedih gitu. Iya, walaupun mungkin nggak menutup kemungkinan dulu kita pernah kayak gitu kan. Iya. Kayak mungkin di awal-awal 2012-an ya, BBM, BlackBerry Messenger iya. baru masuk kan. Tapi nggak separah itu sih menurut gua. Karena katanya tuh nggak banyak, nggak kayak di Instastory. Iya sih. Kalau sekarang selain orang lebih suka di story, mereka tuh lebih suka nggunain kata-kata yang asing. Iya. Kayak contohnya, aduh gue lagi quarter life crisis. Anjoy. Kan dulu kan kita nggak ada Iya, nggak istilah ada. itu. Terlalu banyak istilah sekarang. Terlalu banyak istilah. Nah, self reward, healing, makan tuh self healing. cuak, mental illness, mental health, mereka itu apa namanya? generalisasi. Mengeneralisasi semua mental itu kayak oh ini sakitnya ini nih. Apa ya? Mendiagnosa Sendiri. Self diagnosis. Bipolar. Itu lu. Nah, Ih, kotak-kotak semua. jadi Kak, itu kan dari segi karakteristik yang minus ya. Sekarang kita bicara soal karakteristik yang plusnya. Apa tuh? Oh, kreatif. Ya, soalnya kayak yang kita tahu ya, secara umumnya generasi strawberry itu kreatif tapi rapuh. Di satu sisi mereka emang rapuh, tapi di satu sisi mereka juga kreatif karena berdekatan dengan teknologi 4.0, Oke. 4.0. Oke. Nah, sebenarnya maaf Kak, Apa? next episode ya. Kenapa? Lu di casting. Dia harusnya casting sekarang. Maaf ya. Gue ngerasa gak enak lagi. Mohon maaf teman-teman. Kita pakai baju itu semua. Iya. Jadi gitu Kak. Mending maju dulu Kak. Udah ngasih gue 6. Oh iya. Puno. Kok gini sih? Tapi ya Kak, nggak ada. gue tuh ngerasa maju-maju aja. Kayaknya dia agak gitu guys. Warna apa Kak? Merah. Nih. Tapi ya Kak, orang-orang gue tuh ngerasa kalah lagi sama anak-anak ini sekarang. Kenapa? Kayak mereka tuh lebih tahu banyak Wawasannya banget. luas. Iya, walaupun daya literasi mereka rendah. Baru baca sedikit langsung udah tau lah. Nah terus kalau kata orang ya istilahnya, kalau dulu kita ngepost sesuatu pasti kita jadi editornya gitu kan. Kalau sekarang semua disebarin nggak ada editornya. Jadi gak ada yang bertanggung jawab gitu loh atas postingan yang iya. Jadi anak sekarang tuh kayak gitu. Cuma emang wawasannya luas. Iya benar. Secara ini ya, secara Kok gue wawasan. pasif ya? Iya bener. Iya, jadi pasif ya sih. Positif. Udah gak apa-apa Kak, lanjut aja. Kayak tadi waktu sebelum on kamera gue bawel ya kayaknya bahasnya. Iya makanya. Ya jangan terlalu tegang. Emang makanya. Kakak tegang? Enggak, lu kayak pembawaannya MC banget. Wah guys, jadi komposer bisa lah. Ya kita bahas tentang generasi stroberinya. Iya. Sebenarnya kalau gue pernah baca fungsi orang nandain kayak generasi Z. Kok lu banyak banget sih jalannya BTW? Gue belum jalan. Maaf kak. Jalan gini. Kenapa? Karena ada ini tau Kak. Jadi di setiap tahunnya itu pasti ada penamaan generasi. Itu tuh buat apa? Buat mempelajari sejarah generasi gitu. Tapi disalahgunakan sama orang-orang. Jadi melabelisasi kita ya nih. Oh Gen Z mah cupu gitu-gitu loh. Muncul lah. Tapi emang cupu sih kata gue. Walaupun gue termasuk Gen Z ya. Tapi orang-orang tuh jadi seakan-akan terpengaruh sama omongan orang. Lu kenapa ngeliatin gue? No game. Apaan sih nggak jadi? Ini udah menang Kak. Ya udah. Menurut lu kenapa rapuh? Ya tadi karena sosial media.
Karena pengaruh sosial media kata gue mah. Tapi bisa jadi tau, karena mereka menerima informasi secara mentah gitu, terus langsung dimakan. Jadi kepengaruh si pola pikirnya teh. Terus satu lagi karena istilah yang kayak yang aneh-aneh. Lu ngerasa nggak istilah aneh itu justru mempengaruhi pola pikir si Gen Z ini? Iya lagi. Kayak nih kan banyak ya sekarang kayak MBTI lah, love language lah, introvert, bla bla bla, extrovert. Nah, menurut gue karena mereka punya istilahnya labelisasi si karakter itu. Oke. Tapi bisa nggak kalau itu terpengaruh dari lingkungan keluarga dan pertemanan? Ya bisa. Soalnya gue nemuin beberapa ya orang. Ini gue cuma. Boleh. Nemu beberapa orang misalkan kayak sebenarnya di keluarganya oke gitu, tapi di pertemanannya tuh dia di driven ke arah situ gitu. Drivennya dalam bentuk? Selain omongan, terus ngelihat teman-temannya, kan mereka kayak gitu, lama kelamaan terjerumus teh nih. Tapi gue nggak setuju sih. Nggak setuju. Kalau misalnya ada pertemanan, ada orang yang kayak gitu di dalam pertemanan, terus di dalam rumah berbeda tuh wajar menurut gue. Wajar, karena ya manusia kan punya banyak sisi ya. Iya, karena ya namanya kebutuhan sosial. Iya. Pasti mereka juga butuh temen. Kenapa bahasnya ke situ ya? Iya, nggak apa-apa kan, soalnya kita akan nyambung lagi ke pola asuh. Iya. Nah, dari pertemanan kan kayak gitu ya. Tapi bisa juga dari keluarga, Kak. Parenting. Oke. Zaman sekarang ini kan anak-anak muda sekarang udah pada nikah cepet ya. Nah, itu tuh banyak banget sekarang, jadi masif tuh nih. Iya. Nggak ada yang jadi dasar mereka buat pola asuh. Sekarang pola asuhnya bebas kan sekarang. Iya, karena mereka ilmu parentingnya juga udah banyak kan di mana-mana sekarang. Jurnalnya udah banyak tentang parenting gitu. Terus rata-rata orang tua sekarang ya, orang tua sekarang yang ngasuh anaknya ini karena berpacu dengan ilmu parenting yang mereka punya, mereka kayak ngelupain parenting orang tua sebelumnya. Zaman dulu. Iya, karena sebenarnya parenting orang tua zaman dulu tuh emang bagus, tapi karena orang tua dulu tuh emang gak punya ilmu parenting kan, gak dapet dari ya udah istilahnya kayak turun temurun lah gitu. Jadi mereka mendidik anaknya ya udah segimana mereka tahu tentang apa yang mereka tahu gitu kan. Nah, anak zaman sekarang karena mereka ngerasa gue nggak mau jadi orang tua gue nggak mau pola didik gue sama kayak orang tua gue dulu gitu. Gue pengen anak gue nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Jadi mereka di situ mulai belajar ilmu parenting supaya nggak kayak orang tuanya, biar anaknya bisa bebas. Tapi justru itu yang bikin anaknya jadi generasi strawberry menurut gue ya. Yang bisa dibilang manja gitu. Iya sih. Gitu kan. Dan juga menurut gue karena ilmu parenting ini anak tuh dibayang-bayangin sama bayangan orang tua. Walaupun mereka bebas, tapi mereka kayak apa ya? Lu harus gini, lu harus gitu, lu harus gini gitu. Kayak ada punya tahap-tahapnya gitu loh. Kayak ditentuin gitu ya jadinya. Alurnya mau kemana, jadi ngikut apa kata orang tua. Iya, karena mereka punya basic basic si parentingnya ini gitu. Lu pernah baca nggak ilmu parenting? Pernah kayak apa? Salah satunya tadi Lion Tiger Parenting. Itu tuh yang kayak semuanya harus dikuasain sama orang tua, bahkan untuk pilihan pendidikan kayak gitu. Iya. Jadi mereka udah punya pikiran tentang masa depan anaknya. Iya. Gitu kan. Iya. Nah justru itu yang bikin mungkin ya anaknya jadi generasi strawberry karena ada bayang-bayang orang tuanya. Iya, berarti pola pikir, pola asuh, pertemanan juga. Nah, sekarang kan kita di dunia kerja nih. Hal yang kakak pernah nggak nemuin orang yang generasi strawberry di kerjaan? Gue tahu lagi ngeliat ke siapa? Enggak sih generasi strawberry mah. Nggak ada. Enggak. Tapi kan di kerjaan kita juga anaknya ya masih muda-muda ya. Iya. Jadi nggak terlalu kelihatan generasi strawberry-nya. Berarti nggak bisa dikategorikan Gen Z sama dengan generasi strawberry. Nggak juga sih. Gen Z rata-rata nggak bisa dikatakan semua Gen Z adalah generasi strawberry ya. Mungkin
40% lah generasi stroberinya. Ya, ada beberapa lah ya. Melihatnya kabur apa aja. Generasi strawberry. Tapi lu ngerasa nggak generasi strawberry sebenarnya karena FOMO juga tau? FOMO bisa. Karena dia ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan temen. Kayak misalnya nih. Generasi salah. jeruk ini. Kan katanya generasi strawberry itu apa-apa dikeluhin, apa-apa pengen reward, healing kayak gitu kan. Orang yang ngelihat juga kayak dia stres tapi sering healing, terus self reward gitu kan. Terus apa mereka ngeluhin pekerjaannya di sosial media gitu kan. Jadi orang-orang kepengaruh sama si orang ini gitu. Dia juga kayak gini, gue juga gini gitu. Habitnya gitu. Habitnya kayak gitu. Kalau gue sih pernah nemuin kayak generasi strawberry gitu. Gimana contoh? Di tempat kerjaan lain ya. Pokoknya dia tuh misalkan nih ditugasin di satu tempat. Iya. Dia tuh maksudnya bisa. Tapi ngeluh tuh nih. Maksudnya helah gitu. Tapi kayaknya kalau ngeluh kayak gitu semua orang wajar tau Nat. Tapi ini setiap hari Kak. Kalau 1 kali 2 kali mah gue ya mungkin ini capek. Ini setiap hari ngeluhnya kayak helah gini lagi. Itu yang pekerjaan lu kocak. Jadi ngeluhnya ngeluhnya jadi lu tahu lu siapa? Jadi dia ngeluh biar semua orang tahu kalau dia capek. Ya. Itu salah satu. Itu toksik sih tapi itu salah satu kayaknya karakteristik anak generasi strawberry ini Kak. Dia pengen semua dunia tahu kalau dia capek, dia kesel, dia sedih. Padahal kan dunia tidak berputar di lingkungan dia. The world doesn't evolve on your around. Don't be around. All around you. Tapi sebenarnya ya bisa gak sih kalau generasi strawberry itu jadi generasi yang terbaik? Bisa. Kalau pindah negara. Enggak. Sebenarnya generasi strawberry itu bagus di beberapa negara aja. Enggak, bukan di beberapa negara aja. Di beberapa negara. Karena mungkin di Indonesia generasi strawberry lingkungannya belum mendukung sih. Menurut gua. Oh iya. Iya. Karena dari segi lingkungan ini ya. Pekerjaannya nih kayak misalnya di luar negeri contoh lah, pekerjaan tuh mereka nggak full sampai malam. Terus nggak dari Senin sampai Jumat tuh enggak gitu. Mereka tuh kadang ada yang Senin sampai Kamis, terus lebih fleksibel lah pekerjaannya. Iya, fleksibel ya benar. Jadi balance, work life balance gitu kalau di luar negeri. Iya, istilah anak Gen Z ini. Iya. Kalau di Indonesia tuh karena ya itu mereka punya wawasan yang luas, terus berpacunya sama yang mereka tahu di luar negeri lebih bagus. Iya. Jadinya mereka gampang ngeluh, gampang baper. Kayak itu loh yang ditemuin di Twitter. Apa? Elon Musk? Bukan dong, iya bener. Dia kan gak tahu enggak, yang nemuin Twitter bukan Elon Musk. Iya. Elon Musk yang punya Twitter. Iya benar. Iya sekarang. Yang ngeluh mulu nih kayak strawberry. Itu loh yang katanya kalau kantor isinya orang-orang yang udah 20 tahun kerja di sana, itu nggak bagus buat fresh graduate di generasi Z ini. Iya. Padahal sebenarnya ya gimana kita beradaptasinya aja gitu loh. Setuju. Dan kalau misalkan orang lama di situ kan berarti turnover-nya dikit dong. Berarti kan artinya perusahaan itu nyaman gitu kan? Iya. Nah, kenapa dia mengeluhkan itu? Karena mereka mikirnya pola pikir orang tua. Iya, benar. Kolot gitu. Terlalu kolot. Jadi nggak open minded buat si fresh graduate ini. Ngomong-ngomong open minded. Oke. Generasi strawberry kayaknya. Kita generasi strawberry banget ya. Tadi work life balance. Iya sih. Open minded. Kenapa gue kayak gitu ya? Pokoknya kalau sekarang ini, kalau kita nggak bisa menerima perubahan yang mungkin dibilang tidak baik, dibilang tidak open minded. Betul. Ya kan? Pokoknya kalau lu nggak sependapat sama gue, lu nggak open minded. Sekarang itu alibi mereka tuh gitu. Iya benar. Kita tuh gitu. Iya. Kita ngasih tahu nih misalkan ya yang sepatutnya gitu, yang sesuai dengan norma lah. Pasti mereka bilangnya nggak open minded, kolot lu. Iya, pemikiran lu kolot sekarang. Iya gitu. Iya kan? Iya kan? Mungkin itu karena
mereka ngerasa patokan mereka yang benar kata kakak tadi, ke arah dunia luar. Iya. Bukan yang di Indonesia, sedangkan Indonesia kan memegang apa ya, normanya tuh kuat banget kan. Ibarat kata tuh. Ibarat kata air susu balas Air tuba. artinya apa tuh? Apa tuh cakep. Cakep. Agak ini deh guys, kayaknya dia agak aneh. Kayak ngisi gelas sebenarnya. Oh, sandi generasi Z. Gen Z tuh, gen strawberry tuh kayak ngisi gelas. Iya. Nah, air mereka tuh terlalu banyak gitu loh. Tumpah sae. Tumpah sae. Tumiri ya. Yumi dan careca. Dah. Sorry guys. Seru sih. Kayak tadi kita lancar-lancar aja deh, Nak. Ada lagi Kak yang tadi mau gue bahas ke kakak apa ya? Apa tuh? Apa kita suaranya Harus kenceng kan? Suaranya harus bentar. Ini bisa ASMR enggak? Bisa. Ngapain? Sama gue Yura nanti. ASMR nyebok. Kurang apa lagi Den? Kurang banyak. Habit. Secara habit udah. Secara pendidikan dan pola hidup ya. Pendidikan dan pola hidup. Ya. Nanti ada transisi ya? Iya nggak? Iya, transisi aja. Ya udah kita ngumpulin footage ya. Oke. Kak, jangan gini. Romi Rafael sudah. Romi Rafael. Damian anjir, bukan Romi Rafael. Sempurna. Nih, kalau kita ngebahas tadi kan pola hidup, Ya. pertemanan, udah. Secara pendidikan, gue baru ini nemuin kasus anak dijewer sama gurunya terus lapor ke polisi kayak gitu-gitu. Lebay banget tuh. Ada lagi orang dipukul. Kan kalau kita zaman dulu mah nih tangan, tak. Iya, gue kalau baris mau masuk kelas nih, kuku gue panjang, petak gitu pakai dua lidi gitu kan. Dua lidi temannya Dua Lipa bukan? Nah, ketawa. Nah, itu justru biar pergi. Kalau dari segi pendidikan gitu Kak, gue pernah lihat yang kayak gitu. Kita kan dulu dipukul lah, dimarahin di depan kelas lah, itu wajar kan? Kalau sekarang mungkin beda pola pikirnya kayaknya ya. Tapi tergantung sudut pandang orang lain juga dong. Mungkin. Maksudnya kayak kalau sudut pandang orang lain nih, kan kenapa tuh dijewernya BTW? Karena dia bilang katanya nggak bawa buku. Tuh kan, apalagi kalau karena cuma nggak bawa buku masa dijewer. Iya, Mungkin pendapat mungkin. orang lain kayak gitu. Kan bisa diomongin secara baik-baik. Iya. Kalau kamu nggak bawa buku, besok bawa buku lagi ya, kan bisa gitu. Kayak Bisa. gitu kan. Terus si guru ini ngejewer karena Iya. dia nggak bawa buku. Anaknya ngelaporin. Menurut gua ada yang kayak gitu, pasti ada. Emang ada. Ada sih. Dan wajar sebenarnya. Iya, wajar. Untuk di masa sekarang. Iya sih. Iya sih. Benar. Iya. Karena emang udah terpengaruh juga tau Nat. Ininya ya. Kayak apa ya istilahnya, hak asasinya. Iya, sekarang bawa hak asasi. Iya. Karena apa ya? Apa yang mereka perbuat tuh mereka punya kantornya sendiri gitu loh. Iya, untuk semua hal ada alibi. Ada alibinya. Jadi kayak mereka nggak semata-mata gue ngelakuin ini, udah ngelakuin doang. Benar, Tapi mereka punya alasan kayak nanti kalau misalnya gue ngelakuin ini, gue nanti alibinya kayak gini gitu. Iya lagi. Kayak gitu. Kakak tahu gak sih yang ini? Kayaknya sering deh kita baca anak-anak SD, SMP kalau di grup tuh seberani itu ngomong sama gurunya. Iya banget. Itu nggak ada sopan kurang santunnya. ajar banget nih. Parah. Kayak gue pernah lihat nih ada orang ngetik, gurunya tuh cuma ngingetin PR, anaknya tuh kayak males langsung left group. Sejahat itu, sedangkan kita dulu aja untuk sekedar siang Pak gitu aja mikir aja ini gimana ya gue balasnya ya. Karena itu sih Aneh sih bener-bener. tapi bisa jadi nih generasi strawberry ini terpengaruh sama emang HP sebenarnya.
emang masalah utamanya ini. Masalah utama ini guys. Iya, masalah utamanya itu sebenarnya karena cekokin sama ini. Tapi sebenarnya kalau mereka gunain ini secara benar ya, mereka akan jadi generasi yang luar biasa lagi. Sebenarnya mereka juga ngegunain ini juga benar. Benar sih, cuma kadang mungkin pengaruh ininya terlalu kuat kali ya. Iya, itu jadinya. Menurut gue balik lagi ke wawasan si orangnya luas. Ya, terlalu luas. Iya, dan mereka tuh nggak bisa ngelola si wawasannya ini dengan baik. Iya, gitu. Masuk. Iya. Nggak dicerna, tumpah aja. Menurut gue juga karena sekarang apa-apa udah ada platformnya gitu buat komunikasi. Iya, benar. Tadi kan maksudnya si gurunya ini ngasih tahu PR. Iya kan, karena udah ada platformnya nih, WhatsApp nih. Dulu kita dikasih tahu PR ya pas di kelas gitu kan. Jadi ya udah kayak ngerasa sungkan kita ke guru juga. Iya, format. Terus di dunia pendidikan tuh si anak-anak ini tuh sebenarnya ya berani untuk bertanya lebih jauh gitu. Kayak kita kan dulu kalau nanya ke guru kan kayak sungkan ya. Kalau mereka tuh berani, dasarnya apa? Terus alasannya apa? Kenapa dikasih kayak gitu? Nah itu plusnya. Plusnya bagus. Mereka kritis. Angkatannya kritis. Nah itu karena kemajuan teknologi yang kesannya begitu cepat sih sebenarnya. Ya sekarang ini cepet banget nih. Iya. Udah ada AI, udah ada banyak banget. Iya kan, jadi karena si instannya ini orang-orang yang ngelihat peluang bisnis ya, ngeciptain teknologi yang bisa ngebantu generasi Z ini ngerasa terbantu. Benar sih. Karena mungkin ya market mereka anak-anak muda ini kayak robot. Iya. Jangan robot deh. Lu ngerjain PR matematika tuh ada aplikasinya. Iya lagi. Tinggal di foto, jawabannya udah ada. Muncul sama rumusnya. Iya. Iya nih. Lu gak bisa bahasa Inggris, tenang. Ada translate. Translate-nya bukan sepatah dua kata. Lu kasih aja dokumen, masukin, udah ke-translate semua. Iya kan? Iya. Serba instan. Gitu. Dan mesin pencari pun sekarang apapun bisa ketemu. Di Google apapun ada gitu kan istilah. Baik yang plus negatif juga ya. Gitu. Jadi si generasi strawberry ini menurut gua karena instannya itu mereka ngerasa gua nggak butuh. Iya. Gua nggak butuh petua-petua orang tua. Iya, benar. Ngerasa udah tahu semua. Karena udah tahu semua. Gitu. Iya. Tapi lebih pintar lah daripada orang tua. Dalam segi kreatifan karena sesuai ininya kan mereka kan kreatif tapi rapuh. Wah, mereka pinter banget soal teknologi, Bro. Iya, benar. Iya, benar. Bener banget. Kayak mereka emang dalam satu sisi tuh mereka ngerasa paling pinter. Tapi mereka juga satu sisi tuh mau ngolah gitu loh, Kak. Iya. Kayak mau belajar, ini teknologi baru nih, gue harus ini nih. Jadi mereka kayak FOMO-nya tuh bagus sebenarnya di arah teknologi ya. Kalau di teknologi ya. Kalau untuk informasi berita segala macam, karena itu literasi mereka rendah. Jangan kan bukan mereka deh. Orang Indonesia sebenarnya rendah. Iya. Cuma ditambah lagi mereka masih muda dan pengen tahu sosok ikutan juga. Iya. Kalau ke teknologi gue emang mereka kreatifnya minta ampun. Harus diapresiasi. Iya. Kadang gue juga kalau misalnya gue nggak tahu apa-apa nih ke adik gue generasi apa kan dia tanya generasi 2010 dia. Ke atas ya. Kalau gue nggak tahu, Dek ini gimana sih caranya? Gitu. Oh ini gini. Mereka tahu ya. Karena mereka ngulik. Karena kefomoannya itu. Temen-temen gue bisa kok, gue nggak bisa kayak gitu. Kalau kita kan mungkin masih adaptasi ya, pelan lagi. Iya, kalau kita mah sekedar teknologinya nyimpen password orang tua. Ya setidaknya tahu lah ya. Nyokap lu gitu nggak sih? Iya. Ini passwordnya nih. Iya, nyokap gue kalau nggak tahu password HP, email segala macam, password nama apa? Lupa password. Harus ya. Balik laptop. Direkam ya tante, teman SMP. Tapi emang kayak gitu. Secara sebenarnya ada plus minusnya sih sebenarnya di setiap inian generasi strawberry ini. Dari sisi parenting mereka ada plus minusnya. Dari segi pertemanan juga plus minus. Teknologi juga iya. Tapi lo ngerasa nggak generasi strawberry? Mungkin ya, dulu pernah.
Dulu mungkin pernah. Dulu pernah. Cobain. Awalnya sih ketagihan. Boraks. Coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya ketagihan. Salah. Enggak, tapi dulu gue kayaknya pernah sih. Generasi strawberry yang alay gitu, yang pengen semua dunia harus tahu. Facebook. Lagi-lagi sosial media. Iya. Kayaknya semua orang pernah sih Kak. Gak cuma maksudnya Gen Z ya. Mungkin orang tua juga pernah jadi generasi strawberry tanpa diklasifikasikan. Oh dia mah generasi boomer. Enggak aja pasti pernah semua orang. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, nah mereka pasti nyadar, kok gue gini banget ya, alay anjay. Ya. Pick me banget. Nah sekarang istilah pick me itu dari itu Kak. Iya. Muncul lagi. Generasi pick me, generasi quarter life crisis. Quarter life crisis tuh pertengahan. Iya pertengahan. Gua. Harusnya kan penggunaannya itu ya. Iya. Tapi digunainnya sama yang 19 baru naik ke 20. Ih banyak anjay. 17 baru ulang tahun. Ih anjay bentar lagi quarter life crisis. Yaelah. Cuak. Sobat kuda. Kayak gitu. Ya kembali ke teknologi. Lu ngerasa nggak dulu tuh kita kalau bosan ngapain? Karena dulu belum ada HP ya. HP kita paling Nokia yang layarnya warna kuning. Atau BlackBerry, paling mentok BlackBerry yang lama banget. BlackBerry di gua baru SMP, gua akhir SMP. SD kelas 6 lah. Oh iya. Ya kita beda setahun. Oh iya. Maaf guys. BlackBerry Gemini. Iya. Inilah Torch. Iya. Iya kan? Lu mikir nggak kita kalau bosen tuh ngapain? Main kan? Di luar. Anak sekarang kalau bosen ngapain? Main HP. Nonton YouTube. Scroll. Main game. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Jadi emang mungkin ya generasi strawberry pun salah satunya dipengaruhi oleh teknologi. Betul. Ada plus minusnya. Buat generasi strawberry. Iya benar juga ya. Kayak yang sekarang tuh kita kalau mau curhat kan biasanya kita main ke rumah temen, jalan langsung, nggak lewat HP. Jangan kan gitu. Lu kok bisa main ke rumah nih orang? Dulu kan kita manggilnya Nathan. Iya benar. Gitu. Iya. Buka HP. Iya benar. Bener aja. Iya benar, itu salah satu ininya sih. Terpengaruhnya sih. Segitu kuatnya ya? Iya kan? Iya sih. Ini dulu gue kalau main ke rumah temen tuh main yuk. Tanpa malu. Iya. Terus sekarang aduh, ini udah depan nih bro. Iya gak enak nih bro. Iya sih ya. Kenapa gitu ya? Aneh kan? Aneh sih ya? Nah, itu. Iya sih bener. Salah satunya gitu ya. Itu plus minusnya ya. Nah ada lagi dari segi pendidikan, habit, parenting. Tadi udah parenting ya? Terus pola hidup. Gen Z sama generasi strawberry kan beda ya. Kalau Gen Z mungkin udah tahu ya soal pola hidup, kayak kesehatannya dicek gitu segala macam, mentalnya. Tapi kalau generasi strawberry ini yang dibilang rapuh ini, mereka tuh lebih suka self diagnose. Itu gue nggak suka lagi self diagnose gitu. Karena mereka ini loh penjuruan apa ya namanya? Penjurusan ke hal-hal yang kayak gitu. Yeah. Sekarang kan banyak zodiak. Terus MBTI. Balik lagi. Kepribadian gitu ya. Gitu. Lu baca aja zodiak lu hari ini. Mood lu tergantung zodiak lu hari ini. Iya benar. Iya benar. Sekarang kayak gitu. Iya. Ya segitu aja diskusi kita ya. Nanti akan ada part selanjutnya. Sebenarnya masih banyak. Cuma kalau diterusin bisa 50 jam. Karena kalian gak akan pernah tahu apa yang ada di pikiran. Gak tahu, karena gue bukan orang yang bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Jadi di pikiran gue tuh gak keluar semua gitu. Padahal penuh gitu pikiran gue, tapi gak bisa keluar. Susah diolahnya guys. Salah nyari narasumber. Oke, mohon maaf karena Lila. Karena kan harusnya yang mohon maaf karena kesiangan. Ya pokoknya segitu aja guys diskusi kita kali ini bersama dengan Kak Nabila, Kak Cinta, Nabila Nadira. Akhirnya siapa? Nadira udah. Ya,
Bersama Kak Cinta Nabila Nadir Auda. Bersama Natania Helga Sinaga. Bener ya? Iya benar. Simatupang jalan. Kak Nabila Sudirman. Simatupang jalan. Oke guys, gitu aja. Terima kasih untuk sudah menonton kami. Diakhiri dengan Cinta. cuak. Oke, emang gak cocok guys. Terima kasih guys. Udah.